Hai semua, jumpa lagi dengan Ibu Bani. Kali ini aku mau sharing tentang anggapan salah satu TKW tentang kenapa kalau dimarahi bos itu di dalam hatinya itu terucap satu kalimat. Orang tuaku saja itu nggak pernah memarahi saya segitunya ya. Kok ini orang lain bisa memarahi saya segitunya? Saya mau ingatkan lagi ya, seorang TKW pekerja yang sudah dipekerjakan bos kita itu. Kalau mereka memarahi kita itu lumrah, mereka itu bukan orang tua kita. Ingat ya satu hal ya, mereka bukan orang tua kita, mereka bukan kerabat kita, mereka bukan saudara kita, mereka juga bukan ada orang yang hubungan darah dengan kita. Tidak ada, mereka orang lain. Jadi dikembalikan lagi ya, posisi mereka itu orang lain yang sudah menggaji kita, memberi uang kepada kita setiap bulan untuk pekerjaan kita yang sudah kita lakukan untuk mereka. Semisal kita bekerja ada kesalahan, mereka marah, mereka memaki, mereka mengucapkan kata-kata yang nggak baik, didengarkan saja. Meskipun kita benar pun harus tetap didengarkan saja. Kalian pernah nggak disalah-salahkan orang tapi kalian tetap diam saja? Meskipun pekerjaan kalian benar, kalian tetap diam saja. Karena lambat laun kalau kalian kerjaannya memang benar, seiring waktu dia akan tahu dengan sendirinya. Tidak perlu kalian saat seketika itu membantah dia, melawan dia. Tidak perlu. Yang jelas kalian kalau ada waktu, semisal pekerjaan kalian itu sudah kalian lakukan dengan benar. Kalau kalian mau ngomong, menjelaskan itu, menjelaskannya pada saat dia sudah emosinya sudah mereda gitu ya. Jangan saat dia marah meledak itu kalian melawan itu bos kalian seperti itu. Dan untuk berpikir ini orang lain kok bisa memarahi saya seenak hatinya ya. Ini bukan orang tua saya. Saya ingat orang tua saya itu dari kecil sampai dewasa tidak pernah dimarahi segitunya. Meskipun saya salah, benar, tidak pernah dimarahi seperti itu. Ingatkan diri sendiri lagi. Mereka bukan orang tua kita. Bukan. Ingat ya, bukan orang tua kita, titik. Ingat itu. Karena mereka adalah orang lain. Maka karena mereka orang lain, karena mereka tidak ada hubungan sama kita, mereka bisa marah segitunya karena tidak ada hubungan dengan kita. Hubungan kita dan mereka itu hanyalah pekerja dan bosnya. Jadi stop kalian untuk berpikir, berhenti. Bagaimana ya cara menghentikan biar mereka tidak marah-marah terus seperti itu. Orang tua saja juga marah. Kembalikan lagi, mereka bukan, ingatkan diri sendiri, mereka bukan orang yang melahirkan kalian. Jangan berharap kalian itu dipangerankan, diputrikan, dirajakan, diratukan. Tidak ya, kalian di sana itu bekerja. Saya dulu pernah ya bekerja itu, tidak semua pekerjaan kita itu ada satu bos mengambil kita itu untuk membersihkan rumah sekinclong mungkin, memasak seenak mungkin, atau mungkin merawat anak sebaik mungkin kayak gitu ya. Semisal kalian dapat jobnya itu merawat orang jompo, orang tua. Kira-kira pemikiran kalian itu seperti apa? Banyak sekali ya saya membaca itu komentar-komentar itu mengeluh banget, ini orang tua begini begitu. Ada satu kalimat ya, kalau kalian mungkin belum pernah mendengar, di sini mungkin saya bisa mengucapkan ulang, kalian bisa menjadikan pengalaman, oh ternyata seperti ini ya. Begini ya, saya pernah menjaga satu job itu orang tua jompo, orangnya sudah mulai hampir usianya itu 100 tahun ya, 100 tahun. Bayangkan, kalian bisa bayangkan kan, orang yang umur 70 tahun saja begitu mafannya. Kalau orang yang sudah hampir mendekati 100 tahun itu seperti apa sifatnya? Kalian ya tahu. Orangnya masih, makannya masih enak, emosinya masih tinggi. Terus keinginan dia, kemafanan dia, kerepatan dia itu juga masih tinggi. Dan dia itu juga paling pinter itu karena masa mudanya dia itu sangat pinter dan pandai bermain bisnis ya. Bisnis itu sampai tua pun dia juga sangat pinter. Pinter banget membolak-balikkan fakta itu. Kalian coba meresapi cerita saya ini ya. Jadi bos dia, anak dia ini bicara dengan saya sebelum masuk itu. Cece le hai itu mai dai ha goi ko sam dai ya. Tanai le jin po hai yu chao ha goi. Bisa ngerti nggak ini maksudnya? Kalau kalian sudah kalian pasti tahu ini artinya apa. Jadi begini ya. Cece pembantuku, kamu di sini bukan hanya menjaga body dia, fisik dia, keadaan dia, makan, minum, tidur, duduk, olahraga, dan lain-lain. Tapi kamu juga harus memperbaiki mood dia. Ngerti apa mood dia? Hati dia, perasaan dia, kondisi dia.
Kalau dia lagi marah, kamu harus bisa menghibur dia. Kalau dia lagi sedih, kamu juga harus bisa menghibur dia. Kalau dia lagi emosinya meluap-luap, kamu harus bisa menjadi pendengar yang baik. Didengarkan saja. Iya, memang seperti itu. Kalau kalian belum sampai ke pengalaman yang seperti ini, mungkin hati kalian itu saat dimarahi bos kalian itu masih sakit banget, sakit sekali sampai kalian itu, saya nggak betah, saya mau pengen stres, kalau lama-lama di sini saya stres, bisa bunuh apa apa. Pemikiran macam itu mungkin terlintas di kalian, tapi kalau kalian sudah banyak pengalaman bergonta-ganti bos gitu ya, dan kalian mendapatkan nasihat yang tepat, pekerjaan yang tepat, dan bos yang bisa memahami kalian, dan kalian pun juga berusaha memahami bos kalian, itu maka kalian semuanya akan berjalan dengan baik sekali. Jadi ingat-ingat ya, di sana job kalian itu mungkin kalau jaga anak itu super duper repot, itu memang iya, tapi seburuk-buruknya saat mereka marah, selama mereka tidak menendang, memukul, menganiaya kalian, bertahan saja. Kalau sempat di pikiran kalian itu, bagaimana kalau aku stres, pekerjaan banyak, majikan repot, sudah saya bilang ya, bagaimana cara mengangkatkan hati kalian. Kalian beli apa yang kalian suka, jangan semua uang itu dikirim ke rumah, sisakan untuk diri kalian sendiri. Semisal kalian tidak bisa menghangatkan hati kalian, tidak bisa menghibur diri sendiri, hati kalian sendiri, kalian begitu irit, kalian begitu pelit pada diri sendiri, begitu hemat itu demi siapa sebenarnya? Demi masa depan kalian, atau demi keluarga kalian, atau demi siapa? Kalau kalian hemat demi diri kalian sendiri, pada waktunya suatu ketika kalian juga memerlukan sesuatu yang bisa memperbaiki kondisi mood kalian, kenapa tidak dilakukan? Jangan terlalu berhemat, jangan terlalu berpelit pada diri sendiri. Orang lain tidak mau tahu urusan kita, mereka maunya itu kita hidangkan sesuatu yang menggembirakan untuk mereka. Mereka tidak tahu kondisi kita, jauh dari keluarga, jauh dari teman. Kalau sudah di rumah bos, kita sendiri yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ingat itu ya. Jadi, kalau kalian punya uang, punya gaji, sebagian dikirimkan, sebagian untuk diri kita sendiri. Ada makna kalian. Itu dari dulu saya bekerja itu selalu saya seperti itu ya. Ada gaji yang harus saya simak sendiri. Kalau kita membeli sesuatu bukan berarti kita boros ya. Kalau kita tidak bisa memperbaiki mood diri kita sendiri, kita tidak akan sukses bekerja di sana. Mungkin kita bisa keluar dari kerjaan itu, kita sudah putus asa. Padahal dengan bisa menghangatkan diri sendiri, memperbaiki mood diri kita sendiri, maka kita pun bisa menghadapi emosi bos kita. Itu benar. Kalau kalian mau melakukan hal-hal seperti ini, insya Allah kalian tidak ada yang katanya mau stres, mau yang lebih dari itu, tidak ada kata seperti itu. Karena untuk memperbaiki diri sendiri kita itu memang ada sesuatu yang dikorbankan. Misal gaji kita, misal 200-300 nggak apa-apa lah. Kalau kita sudah sukses memperbaiki diri kita sendiri, kita sukses menghadapi moodnya bos yang kadang naik turun, kita pun juga ikut naik turun ya. Kita pun juga harus, semisal kita juga ikut emosi, kita pun juga harus bisa meredam emosi kita. Bener loh itu. Kita harus pintar-pintar meredam emosi kita dengan apa? Dengan menyenangkan diri sendiri. Siapa yang bisa menyenangkan diri sendiri? Manakala kita di rumah bos, hanya kita yang bisa mengatasi emosi kita, sakit hati kita, seperti itu ya. Jadi tidak ada salahnya kalian dengan mengeluarkan sedikit rupiah untuk memperbaiki emosi kalian. Istilah Jawanya itu seperti ini ya. Kalau kita lagi emosi, ada masalah, tekanan berat, diunggahne, diudukne. Jadi anggap saja pada akhirnya isi dunia ini, semua masalah yang ada di dunia ini, pada akhirnya itu ada itu, maksudnya sutradaranya siapa? Yaitu Tuhan kita. Kalau Tuhan sudah menetapkan seperti ini, kita mau komplain apa? Tidak ada yang perlu dikomplainkan. Jangan komplain pada Tuhan. Bersyukur aja atas apa semua pemberiannya. Baik itu bahagia, baik itu masalah, baik itu ujian, baik itu musibah. Semuanya itu dianggap ini semua datangnya dari Yang Maha Kuasa. Apapun agama kalian. Seperti itu ya cara penanggulangannya. Jangan pernah merasa mereka itu bukan orang tua kita. Kenapa kok marah segitu? Mereka itu bos kita. Mereka itu ATM kita. Kalau kita bisa menghadapi mereka dengan baik, insya Allah rezeki kita setiap bulan juga pasti ada. Next aku lanjut ya videonya ya.